Mana? Nggak ada. Ada Kenji tadi. Nggak ada, dia lagi di Bali, dia lagi party. Oh, tadi udah ngabarin Pak, lagi di Bali. Gimana? Halo, polisi. Halo. Hey. Halo. Oke, thank you ya, Tak. Asik gitu. Nah, ini kan enak banget nih responnya. Pak Dikta, apa kabar? Halo, baik. Baik-baik aja. Ini lagi di mana nih? Apakah lagi di Jakarta atau lagi di Cirende? Kok Cirende lagi di Jakarta aja? Emang di Cirende? Lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Kirain kan lagi ke pulau mana gitu, melihat postingan Wah. Bapak belakangan ini. Kemarin habis dari Gili sih memang. Emang dari Gili dan rada lama kan kemarin kalau nggak salah ya. Berapa lama kemarin bikin? 5 hari lah. 5 hari. Oh, kirain yang kayak kemarin kebetulan gini, Pak. Kita habis ngomong sama ngobrol sehari kemarin sama Dipa Barus yang udah memutuskan untuk pindah ke Bali karena kayak wah nih Jakarta. Kirain kita juga berpikiran kayak mau hijrah ke Gili. Ada nggak pikiran? Tapi gitu, emang Pak? pengen pindah ke Bali sih. Gue pengen pindah ke Bali. Emang beneran. Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena Dikta yang kita tahu selama ini adalah profesinya musisi, tapi belakangan kita lihat dan teman-teman yang lain lihat itu kan lagi suka-sukanya olahraga, lagi suka-sukanya diving, ya kan? Ini emang dari dulu suka olahraga itu atau karena sekarang pandemi kayak bingung nyari kegiatan atau kayak gimana? Kalau pindah itu baru 6 bulan. Itu karena ya kan maksudnya pandemi kan itu gue nggak ngapa-ngapain tuh di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Terus lihat lah temen gue dia instruktur pindah gitu. Oke. Terus akhirnya gue tertarik, gue tanya lah bisa nggak belajarnya gitu. Gue cobain aja dulu. Sedangkan kan dia taunya gue nggak olahraga banget orangnya gitu. Maksudnya gue ya yang udah gitu nggak ada olahragaannya gitu. Oh, oke. Cobain dulu, akhirnya setelah dicoba ternyata gue jatuh cinta beneran sama freediving. Tapi sebelumnya udah memang suka diving? Enggak, belum pernah. Sama sekali belum. Oh, jadi bisa dibilang ini adalah hobi yang muncul ketika pandemi yang nggak tahu kayak mau ngapain lagi ya gitu. Betul sekali. Betul. Tapi sebenarnya bedanya diving yang biasa sama free diving itu apa sih? Kalau diving kan ada scuba diving, ada free diving. Kalau scuba itu yang pakai oksigen. Oke, ya. Selama ini kita tahu ya. Ya, scuba tuh pakai oksigen, dan lain-lain lah. Kalau free diving itu kita nggak pakai apa-apa, kita pure nahan napas, pakai badan kita sendiri. Nah, kalau Dikta sekarang udah di fase nahan napas berapa lama nih? 4,5 menit. Tapi itu bisa dilatih. Oh, itu bisa dilatih. Ngelatihnya kayak gimana sih Pak? Pengen deh ngelatihnya. Apa? Kayak gimana sih kalau ngelatih tahan napas lama-lama? Bisa ada latih. Jadi kalau di freedive itu ada teknik ngambil napasnya gimana, terus cara nyimpen napasnya tuh gimana, terus ya gitu macam-macam. Oh, jadi kayak nyanyi juga gitu nggak sih? Ada teknik? Iya. Oh, diafragma, diafragma, chest, upper body gitu. Oh gitu. Oh, 4,5 menit awalnya berapa lama tahan napasnya? Awal 2 menit kayaknya. 2 menit ya. Wow, makin dilatih. Ya, makin latih tuh makin. Itu ya Pak ya, nahan napasnya. Emang Kenapa? bisa? Gimana? Beneran ada? paling lama tuh 13 menit. Oh, 13 menit. Oke. Kalau setengah jam kayak biru nih badan. Setengah jam Yasin. Mambang kan nggak lucu. Oke. Nah, terus kita lihat nih sekarang kita sebenarnya suka juga sama tenis. Itu gimana gitu? Kalau tenis tuh sebenarnya gua itu emang dulu atlet tenis. Oh gitu. Gua atlet tenis. Oke. Terus atlet tenis dari kelas 4 SD kalau nggak salah sampai kelas 3 SMA. Oh jadinya memang udah atlet tenis gitu. Bukan yang kayak diving, kayak free diving ini emang baru munculnya setahunan ini. Iya, kalau free dive kan baru. Tapi kalau tenis emang dari dulu, cuman berhenti. Gara-gara ini? Nggak lanjut. Gue dulu sebenarnya lebih senangnya ke musik, cuman bokap tuh nggak boleh dulu kan. Disuruhnya olahraga, jadi
Ya tapi namanya mungkin jiwa musik gue lebih gede kali ya, jadi pas disuruh tenis ya gue ikutin, cuman lama-lama ya gimana ya, muak sendiri gitu loh, merongrong tuh pengen nyanyinya. Iya, kalau kan kepingin gue tuh kepinginnya sebenarnya ini pengen nyanyi, bukan pengen main musik, ya gimana paksaannya jadi atlet dulu, tapi untung udah terjadi tuh ya, jadi mungkin papa kayak ya udah deh boleh gitu. Oh sekarang balik lagi di tenis. Kalau main tenis kemana pak? Di mana biasanya di Jakarta? Di macam-macam ya, ada di Kemang, ada di aduh dari mana, Pondok Indah gitu. Dijadwalin nggak sih kayak seminggu berapa kali tenisnya, seminggu berapa kali divingnya? Ya akhirnya jadi dijadwalin. Jadi tiap hari Minggu, hari Sabtu, kadang Rabu. Oh, pokoknya harus ada udah jadwal untuk mengolah raga. Kalau hari Minggu nih, ya kalau hari Minggu tuh sama Desta, sama ya gitu-gitulah yang ternyata mainnya. Gue juga baru tahu ternyata Desta main tenis, ternyata Prisia Nasution ternyata main tenis juga, terus Santa Gigi main tenis juga. Nanti katanya ada Ernest juga main tenis juga. Jadi gue baru tahu, ternyata banyak yang main tenis ya dulu. Gitu. Tapi memang Bapak nggak pernah kepikiran kayak hobi-hobi olahraga yang sekarang kayak sepeda, terus juga golf sepeda gitu? Enggak. Sepeda nggak kuat, gue sakit deh. Di area itu tuh sakit. Gimana Pak? Gimana sih? Di area paha dalam itu nggak enak gitu. Aku nggak tahu nih area paha dalam, boleh dikasih tahu contohnya nggak Pak? Pada di sini nih. Ngomong lagi tiket ya. Ini permintaan temen Tiljana nih Pak. Aku tuh kayak bisa mendengar nih ya kan rintihan dan mereka tolong kita di show gitu. Nah ini nih kita mau nanya sebentar, tidak ada hubungannya sama si tenisnya, tidak ada hubungannya sama divingnya. Tapi dari kemarin nih DM saya dirongrong banget nih Pak. Apalagi nih apa? Aduh, temen Tiljana kita besok beneran Tiljana. Kayak kita bingung ini apa temen Tiljana. Jadi itu awalnya dari podcast. Dari podcast sama NZ ya gitu. Terus ya udah, gue waktu itu kayak lagi suruh cerita gitu. Terus jadi ceritanya dulu gue naksir lah sama NZ gitu. Terus ya udah, terus ditanya masih ini nggak? Masih naksir nggak? Masih. Sekarang kita temenan aja, temenan Tiljana. Udah gitu doang, gue cuma nyeletuk gitu. Tapi Bapak tahu nggak, jargon Bapak itu bikin banyak hati menjadi sedih Pak. Iya kan kan kita semua temenan mau masuk surga. Gimana? Oh iya bener. Ya, Sungguh pembakanya ya, apa namanya, alibi yang sangat ciamik ya Pak ya. Kita kan pengen masuk surga. Iya. Kalau misalnya sama Pak Dita ya, saya nih mah jujur aja ya, mau dibawanya ke surga atau neraka boleh deh Pak. Jangan dong. Banget ya coy. Duit ya. Oke, terus balik lagi deh, kita ngobrolin soal freedive sama tenisnya. Kalau tenis kan bisa dibilang ya makanya ya di lapangan tenis aja yang ada di kota-kota atau di mana. Tapi kalau freedive yang udah pernah Bapak coba, di mana yang benar-benar kayak wah bagus banget di sini dalam lautnya gitu. Sebenarnya laut Indonesia tuh termasuk laut salah satu dia bukan salah satu. Laut Indonesia tuh sebenarnya terbagus dunia. Apa? Kita tuh yang di Raja Ampat. Kan udah ke Banda. Terus ke Bajo. Terus maksudnya di mana-mana bagus lah gitu. Cuman karena kita tuh mungkin orang Indonesia itu lebih senang ke luar negeri kali ya, atau lebih senang travelingnya ke mana, jadi mungkin baru orang Indonesia itu bisa explore, oh ternyata Indonesia itu bagus, ternyata tuh Indonesia tuh alamnya keren ya, ini mungkin sejak pandemi atau sebelum, tapi gue seneng sih maksudnya anak-anak muda sekarang jadi lebih explore ke Indonesia, ke situ gitu.
Betul. Kalau dulu mungkin mikirnya liburan untuk shopping, liburan untuk Iya. Ya, sementara back to nature semua, gue seneng. Nature semua, benar. Nah, tapi kalau misalnya obsesi Dikta sendiri untuk free dive, pengen kemana nih? Mau boleh di dalam negeri yang belum kejadian atau boleh di luar negeri juga, di mana? Pengen ke Raja Ampat sih, ke Raja Ampat. Terus kalau ke luar negeri tuh ada di Meksiko, itu bagus banget tuh. Terus pengen ke Greece juga, pengen ke Italia tuh ada kolam dalamnya tuh 46 meter, gue pengen coba ke situ. Oh, jadi kalau free dive itu pokoknya kemana aja, nggak mesti laut ya? Jadi kayak kolam nggak apa-apa, kolam, danau, empang mungkin gitu, atau bathtub siapa gitu, bisa. Atau mungkin hati siapa gitu pengen di divingin gitu ya Pak ya? Aduh. Kayak bathtub di divingin kan sementok apa sih Pak bathtubnya? Mungkin aja kan, mungkin aja. Mungkin ya, bathtubnya ternyata di Senayan ya, kayak 8 meter. Mungkin kita mau ikut free dive? Mau coba nggak free dive? Nggak, gini aja deh, tentuin tanggalnya aja langsung Pak. Saya mah kosongin jadwal dah. Minggu depan? Guys, nggak bisa Pak, duit Pak. Oh. Langsung duit Pak. Emang minggu depan mau kemana Tak? Kenapa? Emang minggu depan emang beneran mau diving kemana? Enggak sih, bohong. Enggak, nanya aja. Ya, nanya aja. Jatuh lagi. Tapi sekarang sengaruh apa nih aktivitas diving dengan hobi baru yang kayak lagi giat-giatnya, lagi seru-serunya banget ini sama kehidupan profesionalnya Dikta? Apakah kayak mengganggu jadwal kerja, kayak jadi lebih milih diving deh? Kalau ada pekerjaan sama diving, kamu malah lebih pilih diving ya daripada kerjaannya? Udah seganggu itu? Enggak sih, cuman kalau free dive itu justru kerjaan gue malah membantu sih, karena kan di free dive tuh kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih fokus. Ternyata gue tuh orang susah fokus, tapi gara-gara di free dive tuh karena kita diajarin fokus, pernapasan, ya segala macam. Kita harus fokus ke teknik, fokus ke badan kita jadi tahu badan kita tuh sukanya apa sih, kebiasaannya apa. Kalau mau dive itu ada kalau gue bilangnya dive mode. Jadi dive mode tuh jadi kita kalau misalnya mau training, kita harus ada kebiasaan yang ngasih tahu ke badan kita kalau lo tuh mau dive, lo tuh mau nahan napas lama. Jadi ya gitu, dari bangun tidur, misalnya gue bangun tidur minum air putih, minum lemon, duduk, preparation buat alat-alatnya segala macam, tools, gear segala macam, baru training gitu. Habis training pulang, cuci alat, cuci wetsuit segala macam, makan, tidur, bangun, tidur, makan malam, tidur, itu diulang lagi kayak gitu, terus begitu. Sama juga ketika kita pas mau dive, kita mau nahan napas, gue diajarinnya kayak gitu soalnya. Jadi kebiasaan yang nyaman kita buat nahan napas, itu harus dilakukan terus gitu. Jadi badan kita tahu kalau kita tuh mau dive, kita tuh mau nahan napas gitu, ya? Gitu. Oke. Karena kalau dulu sih kita pernah nyobain diving, itu benar-benar dibilang kalau lagi mau ke dalam laut jangan pernah mikirin hal yang buruk-buruk, karena pikiran tuh harus benar-benar ditenangin, benar-benar harus fokus. Ya kan gitu, nanti yang nggak fokus takutnya sesak dan panik, bikin yang di sekeliling juga panik gitu kan, dan harus naik ke atas. Iya, nah, itu bukan karena sekelilingnya jadi panik. Jadi kalau kita panik itu kita jadi ngabisin energi kan. Jadi kalau kita tense, badan kita tuh energi kita kan habis. Jadi kerja darah kita jadi lebih cepat segala macam, dan itu bisa habisin oksigen. Kalau kitanya tenang, kitanya relax, heart rate kita lebih turun, kitanya jadi lebih gampang ngelakuin ini gitu. Makanya lebih tahan lama gitu ya. Maksudnya nahan napasnya lebih lama gitu ya. Iya, apa aja kok boleh. Nah, kalau training free dive sendiri kemarin berapa lama sampai beneran bisa dilepas sendiri? Free dive tuh nggak boleh sendiri sebenarnya. Oke. Jadi harus di instrukturnya. Harus ada instrukturnya, harus ada badinya. Jadi orang tuh mikir free dive itu orang yang bisa free dive atau yang bisa nahan napas itu superhuman. Sebenarnya enggak, karena kita tuh manusia tuh udah ada namanya mammalian dive reflex, dan itu udah ada dari kita bayi sih. Kita kan bayi aja kan hidupnya di air kan, di air ketuban kan.
Oh iya benar. Jadi ketika kita di air sebenarnya kita ada namanya mammalian dive reflex itu bisa diaktifkan kembali gitu. Maksudnya kita ngelatih itunya gitu. Jadi ketika kita dalam air mammalian dive reflex kita tuh bekerja gitu. Jadi yang biasanya kalau di darat, misalnya oksigen kita tuh kemana-mana nyebar. Mungkin kalau di dalam air jadi kita tuh oksigennya dan darahnya tuh pembuluh darahnya dipersempit, jadi cuman buat ke bagian-bagian tubuh kita yang penting-penting aja gitu kalau di dalam air gitu. Contohnya itu kalau dari segi anatomi ininya ya, kalau yang gue diajarin kayak gitu. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, lebih gampang lagi, langsung aja join di Free Diving Society. Nah itu tuh tempat gue belajar. Nah itu tadi sempat juga tim kita langsung nanya di mana tuh belajarnya, ternyata Free Diving Society ya. Free Diving, gue sering ngetek kok itu. Lokasinya kalau kan jadi ada 2 sesi. Kalau pertama itu dia ada full session itu di kolam renang, itu buat kalau pertama kali mau course, karena kita diajarin ada 2 disiplin dulu, namanya statik sama dynamic. Statik itu kita nahan napas diem nggak ngapa-ngapain, itu training basic free dive. Itu adalah kita tahan napas di air nggak ngapa-ngapain, badan kayak kita tidur terus ya nggak ngapa-ngapain pokoknya, kayak ngapung aja gitu ya? Iya, ngapung aja. Itu namanya static apnea. Nah, ada lagi namanya dynamic. Dynamic tuh kita pakai fins. Kita berenang, nahan napas, nyelam, pakai fins. Gitu. Nah, itu pertama kali 2 itu yang diajarin. Gitu. Nanti baru session keduanya kita di deep, laboratorium deepnya ada di kolam renang di Cijantung. Itu dalamnya 16 meter. Nah, di situ kita baru diajarin di. Gitu. 16 meter. Wow. Pernah nggak ada momen Bapak tiba-tiba kayak udah di dalam terus panik? Oh iya, pertama kali sih iya, pasti. Oh iya. Pertama kali. Nah, kalau misalnya ada menemukan momen seperti itu, biasanya apa yang diajarin instrukturnya untuk kayak balik lagi normal, tenang lagi? Panik pertama itu pasti. Tapi kan kita udah diajarin teori dan tekniknya kan. Benar. Jadi ya ketika kita panik, waktu itu sih gue inget aja tekniknya apa gitu. Misalnya ketika di dalam air pasti semua panik sih, pasti akan tense segala macam. Nanti pas kita naik pasti diajarin jangan tense, badannya ini. Itulah fungsinya instructor gitu. Jadi dia akan melihat motion kita gimana, terus gerakan kita ada yang salah apa enggak. Karena cuma sebatas leher ngedongak aja itu nggak boleh sebenarnya. Karena leher ngedongak itu kan capek kan, tense ini kita kan. Jadi pokoknya nggak boleh ada satupun badan kita yang tense. Harus se-chill mode itu tadi, dive mode-nya cepet banget ya. Ini ada pertanyaan dari Sobat Tiket yang nanya gini nih, kalau misalnya kita nggak bisa berenang, itu bisa cobain free dive nggak? Bisa. Free dive tuh nggak perlu bisa berenang. Oh iya? Nggak perlu bisa berenang. Oh, jadi kayak basicnya tenggelam tapi chill aja gitu ya? Jadi free dive itu tuh ya finning tuh maksudnya cuman belajar finning ini sama nahan napas, terus body posture, ya gimana caranya kita bisa streamline. Jadi badannya nggak boleh gini kita dalam air gitu. Karena kan kalau kita begini kita nahan air jadinya lebih lambat, tidak kan. Sebenarnya lebih ke situ sih. Sangat teoritik dan teknikal sekali sebenarnya free dive itu. Buat orang yang suka sih, tapi menurut gue semua orang pasti akan ketagihan kalau belajar free dive. Pasti. Oke. Ya untungnya gue bisa berenang, untung gue bisa berenang. Jadi gue lebih logika ke situnya lebih jalan gitu. Oke, jadi lebih safety. Tapi sebenarnya kalau belum bisa berenang juga nggak apa-apa, mau nyobain free dive dulu. Tetap banyak kok yang nggak bisa berenang kok, banyak banget. Oh, oke. Nah, ini kita mau nanya, kalau misalnya free dive di kolam jelas pasti beda banget sama dive langsung ke lautan gitu ya kan. Biasanya Pak, waktu nyobain nyemplung langsung ke lautan, perasaannya gimana sih? Digambarin kalau kita cuma snorkeling aja kayak, gila ini ada nggak ya kehidupan? Ada kerajaan bawah laut, tiba-tiba ada bikini bottom ya. Bottom semua nih, topnya nane. Wah. Oke, terakhir deh. Terakhir. Kayak nggak lagi tiket nih kita ya kan. Nah ini karena berhubung lagi suka banget sama diving ya kan, coba deh kasih pesan untuk Sobat Tiket, untuk
nonton ini, gimana caranya supaya hobi barunya Sobat Ika sama kayak Dita lagi freediving bisa mendukung pariwisata Indonesia juga seperti sekarang yang lebih bagus di Indonesia saja. Buat mendukung pariwisata, ya eksplor Indonesia aja, eksplor Indonesia, tapi tetap jaga kebersihannya, kelestarian. Kan banyak tuh yang, iya aku suka laut, aku suka kehidupan bawah laut, berenang, karangnya dimakan sama dia gitu maksudnya. Ya kan, karena tiba-tiba ketakut dimakan gitu. Jangan ya gitu. Ikannya dikawinin siri, jangan gitu maksudnya. Jangan, tetap dijaga kelestariannya. Banyak banget khusus sampahnya jangan ya sampahnya kalau bisa ya dijual aja lah ke abang-abang pengasongannya, jangan dibuang sembarangan gitu. Lumayan dapat duit, ya kan? Bang dibuang kiloin ya Pak ya? Kiloin aja ya kan? Iya benar. Apa ya? Apa lagi ya? Ya pokoknya kita tuh punya alam yang bagus banget gitu. Punya alam yang bagus banget dan sangat berbakat gitu ya di musik. Nggak lucu ya, terus kita tuh punya alam yang sangat bagus banget dan berbakat di musik. Mbak Dukun Mas Bapak kan. Iya. Terus apa namanya, ya tolong ya dijaga, karena kan nanti yang menikmati kan anak-anak kita juga kalau punya anak ya. Kalau nggak punya anak ya mungkin saudara-saudara atau sepupu atau ponakan. Ya pilihan juga ya Pak ya, mau. Bener kan? Bener. Iya kan? Bener. Atau lansia-lansia yang kepingin ke laut juga bisa kan, tapi kalau lautnya kotor, Pak jangan Pak kotor, jadi cranky dia, ya kan? Umurnya nggak lama jadi. Kalau sampah nggak sadar, nahan napas. Bener kan? Laut. Dia karena kalau lautnya kotor, si bapak itu pengen ini nggak boleh sama anaknya, Pak jangan itu kotor, dia cranky, sebel, marah-marah, serangan. Benar, serang. Ya kan? Nih bapak, usia 72 tahun pengen free diving, anaknya pada marah-marah, bapak itu Pak, gitu kan? Iya, maksudnya makanya dijaga lah lautnya, itu dijaga, terus dipromot dia, yang jelas. Terus ya ekspor Indonesia aja, tapi tetap dijaga kelestarian di sini. Betul. Biar nanti nggak cuma kita yang menikmati indahnya, tapi penerus kita atau penerus tetangga kita gitu kan, siapa tahu tetangganya punya anak, nah kita melajang mati ya kan. Tapi kan nggak tahu itu anak siapa tahu anak kita. Iya bener juga. Siapa tahu anak kita nggak sengaja ya, namanya juga tetangga akrab. Iya ya, namanya juga kan ukuah. Namanya juga Indonesia. Oke deh Pak Dikta, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita di Tiket Live hari ini. Sama-sama, terima kasih juga. Kita tungguin lagi diving di berikutnya dan